Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam bahasan buku baru. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya. Kali ini kita akan bahas tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita insyaallah kita akan membahas kitab mukhtasar Syama'il Muhammadiyah. Alhamdulillah tadi saya katakan buku sudah disyarah oleh Profesor Dr. Hasan bin Abdul Hamid Bukhari, pengajar di Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Pengajar di Jamiatul Ummul Qura. Taib, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita masuk pada pembahasan yang pertama tentang bab yang pertama, bab ma jaa fi khalqi Rasulillah, ya. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallam laisa bitawilil ba'in. Rasulullah sallam bukanlah orang yang tingginya menonjol, ya. Tinggi terlihat, ya. Wala bil qasir, juga tidak pendek. Wala bil abyadil amhaqi, dan Rasulullah juga tidak terlalu putih, ya, seperti orang sakit atau orang kena albaras, itu kena albino, ya. Wala bil adam, dan juga tidak hitam, ya, tidak hitam. Wala bil ja'dil qatat, tidak juga rambutnya keriting, sangat keriting. Wala bis sabti, dan juga tidak rambutnya terurai seperti rambut sebagian wanita yang begitu lembut sehingga terurai. Ba'athahu Allah Ta'ala ala ra'si arba'ina sana. Rasulullah SAW diutus ketika berusia 40 tahun. Fa'aqama bi Makkah 10 sinin, dan beliau tinggal di Mekah 10 tahun. Wa bil Madinati 10 sinin, dan di Madinah selama 10 tahun. Tawaffahu Allah Ta'ala ala ra'si 60 sana. Beliau wafat ketika usia 60 tahun. Wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Dan tidak ada di kepalanya dan jenggotnya 20 uban putih. Tidak ada, artinya ubannya kurang dari 20. Taib. Kita masih membahas tentang fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada hadis kedua. Wa anhu, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raba'ah. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Rasulullah adalah sedang. Raba'ah itu tidak tinggi, tidak pendek. Laisa bit tawil wala bil qasir. Beliau tidak tinggi yang berlebihan, ya, nampak beda sendiri ketika berdiri sama orang-orang lain. Wala bil qasir, dan juga tidak kelihatan pendek ketika berdiri dengan orang lain. Ya, tetapi tinggi beliau wajar. Jadi bukan tinggi yang al-ba'in, yang menonjol. Beliau tinggi bukan pendek, tapi bukan tinggi yang menonjol, ya. Wala bil qasir, juga bukan pendek. Hasan al-jism, tubuh beliau indah. Wa kana sya'ruhu laisa bi ja'din wala sabtin. Rambut beliau tidaklah keriting dan juga tidak lurus tergurai. Asmar al-laun, warnanya coklat, ya. Idza masya yatakaffa, jika beliau jalan maka beliau menghentak kaki beliau, ya. Hadis ketiga, Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Anil Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu. Kana Rasulullah sallam, adalah Rasulullah sallam rajulan marbu'an, ya. Rajulan marbu'an tadi sudah disebut, rajulan marbu'an itu orang sedang, tidak terlalu tinggi, tidak pendek. Ya, tingginya sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'ida ma bainal mankibain. Jarak antara dua pundak, ya, al-mankib, yaitu jauh. Menunjukkan Rasulullah SAW dadanya lebar, ya. Dadanya besar, lebar, ya. Bukan tubuhnya bukan kecil, tapi dadanya memang lebar, gagah. Azimal jummati ila syahmati udhunaihi. Jummah yaitu rambutnya lebat sampai ke syahmatil udhunain. Syahmatul ini, ya. Daun telinga bawah. Alaihi hullatun hamra, dan beliau memakai hullah. Hullah adalah pakaian yang terdiri atas izar dan rida, yaitu sarung, dan di atasnya adalah selendang. Itu namanya hullah, selalu berpasangan. Ma ra'aitu syai'an qad ahsana minhu. Aku tidak pernah melihat
ada seorang pun yang lebih indah darinya. Taib, dalam riwayat yang lain, fi riwayatin anhu qala, dalam riwayat yang lain, ma ra'aitu min dhi limmatin fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah. Aku tidak pernah melihat ada seorang yang memiliki limmah. Limmah itu juga rambut. Dia akan menjelaskan. Yang sedang memakai hullah, memakai pakaian izar dan rida yang berwarna merah yang lebih indah daripada Nabi. Ahsan min Rasulillah sallallahu. Itu orang yang pakai, yang punya rambut panjang, terus pakai baju merah atas bawah, tidak ada yang lebih indah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahu sya'run yadribu mankibaihi. Rasulullah punya rambut sampai ke pundaknya. Ba'idu ma bainal mankibain. Sementara antara pundak satu dan pundak lain jaraknya jauh. Lam yakun bil qasir wala bil tawil. Tidak pendek dan juga tidak tinggi. Jadi saya ulangi, rambut yang sampai daun telinga lebat namanya wafrah. Kalau melewati daun telinga sampai ini namanya jummah. 5 antara daun telinga dengan pundak. Tapi hadis berikutnya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sekarang dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Taib, apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam bitawil wala bil qasir. Ini sudah sering kita bahas. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah tinggi dan juga tidaklah pendek, ya. Syathnul kaffaini wal qadamain, ya. Syathn yaitu nanti kita bahas ini, maknanya adalah ghalidh, ya, atau besar, ya. Kemudian dhakhmur ras, yaitu kepalanya besar, ya. Dhakhmul karadis, ya. Dhakhmul karadis. Al-Qurdus, karadis jama dari Al-Qurdus. Nah, Qurdus ini ada yang mengatakan dia adalah tempat bertumbuhnya tulang-tulang besar, seperti maksudnya dua lutut misalnya, ya. Lutut, pundak, ya. Ya. Misalnya ini merfaqain, apa namanya? Siku, ini namanya Qurdus, karadis, siku. Ini besar. Jadi masalah tubuhnya itu, tubuhnya bukan tubuh yang lemas, yang kecil, enggak, tapi gagah. Ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkin jangan sampai kita bayangkan bosnya besar gitu yang tidak enak dilihat, tidak. Ingat bahwasanya semua sahabat ketika mensifati fisik Nabi, mereka mengaku tidak pernah melihat lebih indah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingin jelaskan bahwasanya tulang-tulang Nabi itu keras, gagah, besar, bukan kecil seperti orang lemas, orang sakit, enggak. Ya, dadanya besar, kemudian tubuhnya gagah. Ini cara mereka mensifati, ya. Jadi bukan tulang kecil, bukan tangan kecil, enggak, tapi memang besar. Tawil masrubah, ya. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, tawilul masrubah. Tawil maksudnya panjang. Masrubah maksudnya bulu atau rambut yang memanjang dari nukrah, itu dari sini, dari atas dada, dari ujung atas dada sampai ke bawah, ya. Sampai pusar. Jadi Rasulullah SAW punya rambut di sini panjang sampai ke pusar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukanlah rambut Nabi tersebar di seperti sebagian orang-orang Arab yang kemudian tersebar di dada beliau, enggak. Sebagian di perut-perut beliau, sebagian orang seperti itu. Sebagian orang ada rambut di sini atau di sini, ada rambut di sebelah lengan atas. Sebagian Arab, kawan-kawan kita begitu, ya, ada rambutnya seperti itu. Nabi tidak begitu. Nabi tidak, bukannya rambutnya tersebar di dada, tapi dari sini sampai ke pusar ada rambut yang panjang, ya. Susunan rambut yang panjang yang disebut dengan masrubah, ya. Al-masrubah. Ya, ini di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Anas bin Malik, "Idza masya takaffa'a takaffu'an, ka'annama yanhattu min sabab." Kalau Nabi berjalan, maka Nabi berjalan tadi takaffu itu ngangkat hentak, jadi bukan keras-keras, enggak, cuma kalau jalan tapi kakinya tidak diseret, tapi diangkat. Ya, ada orang kan kalau jalan, kalau nyeret tuh kayak kelihatan malas.
Ya, kelihatan malas. Bukan juga kemudian dihentak ke tanah, enggak, biasa tapi diangkat kakinya. Dia bukan seret gini, enggak, tapi diangkat. Itu namanya takaffuan. Ka'annama yanhattu min sabab, seakan-akan beliau turun dari tempat yang miring, itu menunjukkan agak miring ke jalan, agak ke depan. Lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu. Di sini Ali bin Abi Thalib mensifati, aku tidak melihat seperti Nabi yang sebelumnya dan sesudahnya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembacaan kitab yang sangat indah, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, di mana kita merasa semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengenal fisik beliau dan juga akhlak-akhlak beliau, sebagaimana akan kita bacakan hadisnya satu demi satu. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu hadis yang cukup panjang yang menjelaskan tentang fisik sekaligus akhlak Nabi. Sebagian fisik, sebagian akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Zahabi menyebutkan sanadnya hingga Imam Abu Isa At-Tirmidzi menyebutkan sanadnya hingga beliau berkata, an Ibrahim bin Muhammad min waladi Ali bin Abi Thalib. Muhammad ibn al-Hanafiyah berkata, kana Aliyun idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, adalah Ali bin Abi Thalib jika mensifati Rasulullah maka beliau berkata. Jadi diceritakan hadis dari bapaknya. Jadi dari bapaknya ya. Kata Ali, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawil mumaghiti. Tidaklah Rasulullah sallallahu tinggi yang berlebihan, wala bil qasir al mutaraddidi, bukan juga pendek yang gempal. Wa kana raba'atan minal qaum, dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sedang di antara kaumnya. Tingginya tidak tinggian, tidak juga pendek. Lam yakun bil ja'di al-qatati wala bil sabti. Tidaklah keriting yang sangat keriting dan juga tidak menjulur lurus ya. Wa kana ja'dan rajilan, tetapi rambutnya ada bahasa Indonesia ikal ya, ada gelombangnya ya, dan juga namun tidak lembut seperti rambut wanita. Walam yakun bimutahhami wala bimukalthami ya. Tidaklah Rasulullah gemuk dan juga wajah beliau tidak bundar. Wa kana fi wajhihi tadwirun abyad musyrab. Di sini ada tambahan, pada wajah Nabi ada sedikit bulat. Rasulullah itu ada bulat di wajahnya. Tapi bukan bulat seperti bulat begitu, enggak, tapi ada bulat. Abyad musyrab. Adapun warna kulitnya adalah putih tercampur dengan kemerah-merahan. Ada ajul ainain, yaitu warna hitam yang di dalam matanya sangat hitam. Ahdabul asfar, bulu matanya panjang. Jalilul musyashi wal katadi, ya, maksudnya adalah bawahnya tulang-tulang pertemuan tulang-tulangnya itu besar. Nanti kita jelaskan. Wal katad, yaitu di sini ada di pertemuan antara dua tulang belikat juga kelihatan besar. Ajrad dzu masrubah. Ajrad maksudnya tubuh Nabi tidak ada bulu-bulunya, cuma ada satu masrubah, yaitu sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan lalu, yaitu seperti ada tali tapi isi bulu-bulu panjang dari leher, dada, membelah dadanya sampai ke pusar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi rambutnya tidak tersebar di tubuhnya. Syafnul kaffaini wal qadamain, yaitu besar kedua telapak tangan dan kedua kakinya. Idza masya taqalla'a ka'annama yanhattu fi sababin. Kalau beliau berjalan maka beliau angkat kakinya, ya, bukan menggeretnya, bukan menyeretnya, seakan-akan beliau turun dari tempat yang miring. Wa idzal tafata iltafata ma'an. Kalau Rasulullah SAW menghadap seseorang, dia tidak hanya menghadapkan kepalanya, miringkan kepalanya, tapi dia menghadap langsung dengan seluruh tubuhnya. Jadi kalau menghadap orang benar-benar belok begini. Bukan cuma begini, enggak, atau begini, enggak. Kalau dia menghadap orang, dia menghadap dengan seluruh tubuhnya. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau menghadap selalu dengan langsung tubuhnya secara keseluruhan. Baina katifaihi khatamun nubuwah, di antara kedua pundaknya ada tanda kenabian. Wa huwa khatamun nabiyyin, dan itu adalah penutup tanda para nabi. Ya, bukan cuma nabi saja, tetapi para nabi juga demikian. Ajwadun nasi sadran, dadanya sangat dermawan. Wa asdaqun nasi lahjatan, orang yang paling jujur. Wa alyanuhum arikah, perangainya sangat lembut, budi pekerti sangat lembut. Wa akramuhum aisyrah,
dan pergaulannya sangat mulia, mempergauli orang lain. Man ra'ahu badihatan habahu. Siapa yang orang melihatnya sekali aja melihat, pasti akan segan dengannya. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu. Siapa yang bergaul dengannya maka akan mencintainya. Yaqulu naituhu, orang yang mensifatinya berkata, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu. Aku tidak melihat ada orang sebelumnya seperti Nabi dan tidak ada orang setelah Nabi seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Setelah itu Abu Isa berkata, sami'tu Aba Ja'farin Muhammad bin al-Husain yaqul. Abu Isa, ini isi hadis ini banyak kata-kata yang asing. Maka Abu Isa At-Tirmidzi menyebutkan perkataan ahli lughah, ahli bahasa. Maka dia berkata, sami'tu Aba Ja'farin Muhammad bin al-Husain, aku mendengar Abu Ja'far Muhammad bin Husain berkata, sami'tu al-Asma'i yaqulu fi tafsiri sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar al-Asma'i, seorang ahli bahasa, berkata tentang tafsir sifat Nabi ini. Maka di sini Abu Isa At-Tirmidzi, karena ketika meriwayatkan hadis dari Ali bin Abi Thalib tentang sifat-sifat Nabi, ternyata Ali bin Abi Thalib menggunakan lafal-lafal yang sulit. Maka beliau pun menukil dari perkataan Al-Asma'i dalam menafsirkan lafal-lafal tersebut. Contohnya kata Al-Asma'i al-mumaggata. Al-mumaggatu yaitu adz-dzahibu tulan, yaitu sangat tinggi. Wa qala sami'tu Arabiyyan yaqulu fi kalamihi tamaggata fi nusyabatihi ay maddaha maddan shadidan. Ya tamaggata yaitu dia menarik anak panahnya ditarik dengan tarik yang sangat kuat ditarik ya. Sehingga kelihatan memanjang. Jadi maksudnya mumaggatu kata Ali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak panjang atau tidak tinggi yang terlalu signifikan, enggak. Kemudian al-mutaraddidu, tadi disebutkan Rasulullah tidaklah wala bil qasir al-mutaraddidi, tidak yang pendek al-mutaraddid. Al-mutaraddid maksudnya kata Al-Asma'i adakhilu ba'dhu fi ba'dhin kisaran, yaitu seperti dagingnya kayaknya masuk satu dengan yang lainnya karena pendeknya itu gempal ya. Badannya, otot-ototnya seakan-akan saling masuk satu dengan yang lainnya. Disebut dengan al-qasir al-mutaraddidi. Kemudian amal qatat, adapun al-qatat, rambut Nabi tidaklah al-qatat, yaitu asyadidu al-ju'uda, yaitu sangat keriting. Rasulullah SAW tidak sangat keriting. War-rajil alladhi fi sya'rihi juhuna ay tasannin qalil. Adapun Rasulullah rambutnya dan rajilan, maksudnya rajil yaitu ada belokan-belokan sedikit, apa ya bahasanya? Gelombang dikit ya. Rasulullah SAW tidak ikal tapi ada gelombang dikit, tidak sampai keriting. Jadi rambut Nabi juga tidak lurus enggak, tapi ada gelombangnya, tapi tidak banyak. Wa amal mutahhamu, dan Rasulullah badannya tidak al-mutahham, maksudnya badannya fal badinul katsirul lahm, bukan orang yang gemuk. Wal muklathamu al-mudawwar al-wajh, Rasulullah SAW bukanlah orang yang wajahnya bulat. Tapi nanti kita jelaskan ada bulatnya tapi tidak bulat sekali. Wal musyrabu alladhi fi bayadhihi humrah. Al-musyrab maksudnya warna kulit Nabi yaitu putih kemerah-merahan. Wal ad'aju asyadidu sawadil ain. Adapun al-ad'ajul ainain yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bulat mata hitam, bagian yang bola hitam di dalam matanya sangat hitam. Al-ahdab at-tawil asfar. Al-ahdab itu bulu matanya panjang. Al-katat mujtama'ul katifain wa huwa al-kahil. Al-katat yaitu pertemuan antara dua pundak, itu di tengah-tengah. Di tengah-tengah namanya al-kahil ya. Rasulullah SAW disebutkan besar al-kahil di sini, bagian sini. Kemudian al-masrubah wa sya'ru ad-daqiq alladhi ka'annahu qadhib. Al-masrubah adalah rambut yang tipis seakan-akan seperti adalah semacam ada tiang yang memanjang dari dada minas sadar ila surrah sampai ke pusar. Wasyafn al-ghalid al-asabi' min al-kaffain wal qadamain, yaitu tebal tangannya baik dari jari-jari tangan maupun jari-jari kaki. Wa taqallu an yamshi biquwwah, taqallu Rasulullah kalau berjalan jalannya dengan kuat. Wa sabab al-hudur yuqalu in hadarna fi sububin wa sababin. Sabab maksudnya turun dari jalan yang miring. Wa qawluhu jalilul mushash yuridu ru'usul manakib. Rasulullah SAW itu mangkib, yaitu di sini kelihatan besar. Wal isyrah as-suhbah, yaitu pergaulan persahabatan. Wal ashir as-sahib. Wal badiha al-mufaja'ah yuqalu badahtu bi amrin ay faja'tuhu. Ya, al-badiha itu tiba-tiba
kaget ya itu. Kalau ada yang melihat Nabi langsung segan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini adalah riwayat yang cukup baik diriwayatkan dari Ibrahim cucunya Ali, dari Muhammad anaknya Ali, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Hanya saja riwayat ini dhaif secara sanad. Ya, berdasarkan ilmu ahli hadis maka riwayat ini dhaif. Datang juga dalam sebagian riwayat menguatkan, tapi juga riwayatnya semuanya juga dhaif. Sehingga sulit untuk dinaikkan menjadi hadis yang sahih ya. Tetapi hadis ini banyak maknanya telah disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Sebagian sifat-sifat Nabi yang tersebut dalam hadis ini telah tersebutkan dalam hadis-hadis yang lalu. Kita jelaskan perkataan Ali bin Abi Thalib. Pertama beliau berkata, "Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawil al-mumaghiti wala bil qasir al-mutaraddidi." Rasulullah sallallahu bukanlah tingginya menjulang, ya terlalu menonjol, wala bil qasir al-mutaraddidi, bukan juga pendek yang gempal atau kelihatan sekali ya. Tidak. Tetapi Rasulullah sallallahu tingginya semampai ya tidak jadi kalau lihat orang tidak kelihatan menonjol sendiri, tapi orang bilang dia tinggi. Ya, tidak juga kelihatan pendek, jadi tinggi juga tidak tinggi sekali, tidak juga pendek, sedang. Rasulullah SAW sedang ya. Dan tubuh beliau tidaklah al-qasir al-mutaraddid. Al-mutaraddid yaitu seakan-akan ada tubuhnya yang masuk satu di antara yang lainnya. Itu gempal, padat ya. Gempal, pendek, enggak. Rasulullah tidak demikian. Tubuh beliau padat tapi tidak seperti sampai kelihatan masuk satu di antara yang lainnya. Yang akan disebutkan tubuh beliau padat kuat, tapi tidak sampai masuk satu daging ke daging lainnya. Wa kana raba'atan minal qaum, dan beliau adalah orang yang sedang ya. Yaitu raba'ah disebut raba'ah jika tingginya sedang, tidak tinggi sekali, tidak pendek. Lam yakun bil ja'dil qatati wala bil sabti, kana ja'dan rajilan. Sebagaimana telah lalu bahwasanya rambut Nabi tidaklah keriting kecil dan juga tidak lembut terurai seperti rambut perempuan, tetapi ada gelombangnya, ada gelombang sedikit. Itu rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut juga bahwasanya rambut beliau tidak halus, tidak juga keras, tapi ada kerasnya. Ada kerasnya ya. Ada kerasnya. Rambutnya tidak lembut turun jatuh gitu, enggak, juga tidak berdiri, enggak, tapi ada rambut orang gagah, tidak agak gelombang tapi tidak jatuh dan juga tidak berdiri, agak keras, ada kerasnya. Sebenarnya rambut laki-laki ya, yaitu antara rambut yang keras dengan rambut yang lembut, tengah-tengahnya. Makanya dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib wa kana ja'dan rajilan ya, untuk menunjukkan bahwasanya ja'dan yaitu ada sedikit rambutnya agak keras, ada sifat kerasnya, tetapi tidak jatuh terurai seperti rambut perempuan. Padahal rambut Nabi SAW sampai di pundak. Berarti rambut Nabi agak gelombang. Kemudian juga ada tambahan di sini disebut tentang, jadi kalau kita kemarin sebutkan tidak keriting dan juga tidak terurai, tapi di sini ada tambahan sifat agak keras. Jadi tidak lembut rambut Nabi. Sebenarnya orang rambut perempuan tipis, lembut sekali, tidak. Rambutnya rambut laki-laki gagah tapi tidak keras berdiri, enggak. Ya, antara keduanya. Walam yakun bil mutahhami. Al-mutahham, Rasulullah tidaklah gemuk, disebut al-muntafikh, yaitu badannya besar, kemudian perutnya besar, enggak. Ya, tidak badan tidak besar, tidak. Rasulullah badannya, tapi tidak juga kurus. Ya, Rasulullah SAW bukannya badannya gemuk, namun bukan berarti beliau juga kurus. Tetapi akan disebutkan nanti bahwasanya Rasulullah SAW tubuhnya kuat, ya, padat, tubuhnya padat, tapi tidak gemuk dan juga tidak sebaliknya kurus. Wala bil mukaltham, dan Rasulullah SAW juga tidak bulat wajahnya. Akan tetapi wa kana fi wajhihi tadwir. Akan tapi wajahnya ada sedikit bulatannya. Dia tidak bulat-bulat tapi ada kelihatan wajah bulat. Bahasa Indonesia bahasa wajah agak bulat, demikian ya. Makanya dikatakan wa kana fi wajhihi tadwir. Pada wajahnya ada sedikit bulat ya. Maka di sinilah mensifatkan sifat tubuh Nabi tidak gemrot, tidak besar, tetapi tidak juga kurus. Karena dalam hadis disebutkan nanti wajah beliau padat, menunjukkan laki-laki yang kuat, gagah, tapi lembut. Taib abyadu musyrab, ini sudah kita jelaskan. Rasulullah SAW kulitnya putih, saking putihnya tapi bukan putih seperti penyakit, tapi putih yang kemerah-merahan. Ini semakin bagaimana indahnya tubuh Nabi SAW. Sehingga orang kalau melihatnya terpesona karena
putihnya Nabi yang putihnya bukan putih tidak enak dipandang, tapi putih ada merah-merahnya sehingga dilihat menyenangkan. Qala wa qauluhu Ali bin Abi Thalib berkata ada ajul ainain. Ad-da'ju yaitu syiddatu sawadi bu'il ain, yaitu mata ini kan ada putih ada hitam, hitamnya sangat hitam. Ini menunjukkan keindahan, mata yang tajam indah ya karena bulatannya hitam sekali. Dan ini sangat disukai oleh orang Arab. Orang Arab suka dengan wajah yang hitamnya sangat hitam ya. Kemudian putihnya sangat putih. Jadi tidak remang-remang ya, tidak remang-remang putihnya, hitamnya juga tidak abu-abu tapi benar-benar hitamnya benar-benar hitam, putihnya benar-benar putih. Itulah sifat mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ali bin Abi Thalib mensifati dengan detail. Kemudian ahdabul asfar. Asfar ini jufun ini ada ini namanya bulu, bukan ini ya. Ini bulu mata ini panjang. Bulu mata Nabi panjang ya. Ini keindahan ya. Menunjukkan Rasulullah SAW tampan ya. Menunjukkan ketampanan Nabi SAW. Kemudian jadulul musyash wal katat. Jalil itu besar. Secara bahasa Arab artinya besar. Al-musyash huwa al-'azam wa ru'usul mafasil. Yaitu tulang. Al-musyash kata Rasul disebut, kata Ali, jalilul musyash itu tulangnya besar. Seperti yang pernah lalu kita jelaskan. Tentang apa karodis ya, Rasulullah tulang-tulangnya apa mafasilnya yaitu apa namanya nih? Pertemuan tulang-tulang ini pada sendi-sendinya ya besar ya. Tadi disebutkan juga maksudnya al-manakib itu di sini kelihatan besar. Jadi bukan lemas gini enggak, tapi Rasulullah gagah ya. Wal katat atau wal kitat adalah majma'u ma bainal katifain. Itu pertemuan di antara dua pundak di belakang. Jadi di bawah leher itu kelihatan besar, Nabi sallallahu alaihi wasallam kelihatan gagah, pertemuan jadi besar juga. Jadi yang dimaksud dengan al-katat yaitu kahil insan. Al-'azamah min adh-dhahr allati tajma'u bainal katifain. Yaitu tulang dari tulang punggung yang menggabungkan antara dua tulang belikat. Ya. Demikian juga, jadi tubuh beliau gagah, kuat, menunjukkan kekuatan fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tulangnya besar, bukan besar berarti besar yang jelek dipandang, tidak, tapi gagah apa namanya? Sebagaimana disebutkan dalam riwayat sebelumnya. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, ajradu dzu masrubah. Ajrad yaitu tidak ada bulunya. Rasulullah badannya tidak berbulu. Orang Arab, sebagian orang Arab tangannya berbulu. Ya. Kemudian ininya berbulu. Dadanya berbulu, sebagian orang Arab, perutnya berbulu, kadang punggungnya berbulu ya. Orang Asia rata-rata tidak, tapi orang Arab seperti itu. Nah, Nabi badannya tidak penuh bulu. Tapi di sini ada kayak tali dari sini, dari bawah dada, dari bawah leher, tali tipis rambut sampai ke pusar beliau, membelah dua dada beliau. Dzu masrubah. Jadi dada tidak berbulu, namun ada rambut yang kayak ditarik dari leher sampai ke pusar. Ya. Ini adalah sifat rambut di tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dadanya terbelah antara kanan dan kiri dengan rambut tersebut. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, syathnul kaffaini wal qadamain, yaitu kakinya besar dan tangannya besar, menunjukkan gagahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tulang-tulangnya kokoh, besar. Tidak mungkin orang perempuan dengan tulangnya lembut, tidak kelihatan tulangnya. Tapi bukan berarti jelek dipandang, tidak. Tapi menunjukkan kegagahan, kekuatan, fisik yang kokoh. Idza masya taqalla'a ka'annama yanhattu min sabab. Rasulullah kalau berjalan tidak diseret tapi diangkat seperti turun dari tempat yang tinggi, yang miring. Ya. Seperti kalau kita lihat tentara jalan dengan angkat kaki, seperti tegar. Tapi bukan berlebihan, tidak. Bukan berlebihan. Tapi ini Rasulullah berjalan tidak menyeret-nyeret kakinya, ya. Tapi jalan dengan tegak, gagah dan serius, ya. Ka'annama yanhattu min sabab, yaitu min sabab itu maksudnya wallahu alam, ada yang mengatakan Rasulullah SAW agak miring, ada yang mengatakan tidak. Maksudnya kalau orang turun dari tempat tinggi itu dia tidak bisa mencegah cepatnya dia. Tidak bisa mencegah cepatnya dia. Sehingga Rasulullah kalau jalan itu seperti lepas tapi cepat. Jalan tapi cepat. Tidak berlari, tidak.
kita tahu orang kalau turun dari jalan atas kan dia tidak miring, tapi dia malah miring ke belakang. Kalau kita jalan ini ada jalan kan kita kalau turun kita kan nggak begini, tapi kita malah menahan gini agak miring supaya tidak jatuh. Jadi wallahu alam, mungkin saya kurang sepakat kalau orang bilang Nabi jalan tunduk sedikit, enggak. Maksudnya ka'annama yanhatu min sabab, dia turun dari tempat yang berdiri. Maksudnya Rasulullah itu tidak menyengajai untuk jalan cepat, tapi cepat sendiri. Cepat sendiri, ya. Sehingga beliau jalan cepat sampai dalam riwayat disebutkan inna lanujuhidu anfusana wa innahu la ghairu muqtad. Kami berusaha memaksa diri untuk menyamai beliau dan beliau jalan terus. Beliau tidak peduli jalan terus, ya. Jadi tapi beliau tidak lari, ya. Jadi sahabat untuk mengimbangi Nabi cukup payah karena Nabi jalannya seperti lepas tapi cepat. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang serius. Orang yang serius maksudnya kalau berjalan menunjukkan dia kayak ada tidak lemah gemulai, tidak malas-malasan, tapi menunjuk orang yang nasyid, yang aktif, yang gesit. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini sekarang Ali bin Abi Thalib menjelaskan tentang cara gerak Nabi. Wa idzal tafata iltafata ma'an. Rasulullah SAW kalau balik maka dia balik secara keseluruhan tubuhnya. Jadi bukan begini, tapi kalau Rasulullah SAW balik dia langsung badannya juga menghadap. Kalau orang dia langsung balik badannya seperti ini. Bismillah mengatakan ini menunjukkan penghormatan kepada orang yang diajak bicara. Ketika dia menghadap orang dengan seluruh tubuhnya, ya tidak gimana, enggak, ya. Tapi dia benar-benar menghadap orang tersebut. Itu cara Nabi SAW. Dikenali oleh Ali bin Abi Thalib. Nabi itu begitu, jadi enggak pernah gini, enggak pernah. Jadi kalau sudah gitu dia langsung menghadap sana, langsung menghadap sana dan menunjukkan itu bagaimana Nabi ketika berbicara dengan orang beliau menghormati karena beliau menghadap langsung dengan seluruh tubuhnya. Ini merupakan adab kesopanan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, "Baina katifaihi khatamun nubuwah." Di antara kedua pundaknya tulang belikatnya ada tanda kenabian. Tanda kenabian itu apa? Tanda kenabian itu barizun fi dhahri syarif, yaitu fi dhahri syarif itu di pundak beliau, di tulang punggung di atas, ya. Wa qadrun barizun minal jild, yaitu seperti ada kulit yang muncul, ya. Kalau kita bilang seperti tai lalat besar, ya. Saghirun fi hajmihi ka baydhil hamamah, seperti ukuran telur ya, mungkin telur puyuh sekitar gitu, atau ya di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di antara dua pundaknya, di dua tulang belikatnya, wa alaihi sya'aratun qalilat, dan situ ada rambut keluar dari daging tumbuh tersebut. Kemudian Ali bin Abi Thalib mensifat tentang akhlak Nabi. Ajwadun nasi sadran. Rasulullah adalah orang yang dadanya paling dermawan. Makanya Ali mengungkapkan dengan ajwadun nasi sadran. Rasulullah SAW adalah orang yang dadanya paling lapang. Dan kelapangan itulah membuat dia sangat-sangat dermawan secara materi. Wa qauluhu wa asdaqun nasi lahjatan. Kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW orang yang paling jujur. Dan ini adalah perkataan yang benar dan tidak berlebih-lebih, bukan hiperbola. Memang Nabi SAW tidak pernah berdosa sekalipun. Bukan cuma ketika menjadi seorang nabi, bahkan ketika beliau masih belum jadi nabi, tinggal di tengah-tengah kaum Quraisy, Nabi tidak pernah berbohong sama sekali. Wa qaluhu wa alyanuhum arikatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang arika, maksudnya budi pekerti, perangai, akhlak, paling lembut. Nabi sallallahu alaihi wasallam paling lembut. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib juga mensifati akhlak Nabi, akramuhum isyratan, adalah orang yang paling mulia pergaulannya. Kemudian Ali berkata, man ra'ahu badihatan habahu. Siapa yang melihat Nabi langsung melihat Nabi sekali saja, tiba-tiba dia segan kepada Nabi. Ya, ada orang seperti itu. Jangankan Nabi, zaman sekarang ada lihat itu langsung segan. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu. Namun segan ini bukan karena ketakutan, tidak, tapi memang segan. Karismatik Rasulullah SAW. Tapi kalau sudah bergaul, langsung cinta kepada Nabi SAW. Cinta dicampur dengan segan. Kata Ali bin Abi Thalib di penghujung hadisnya, dia mengatakan, yaquluna ituhu, siapa yang mensifati Nabi pasti berkata, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat orang sebelumnya seperti Nabi dan tidak ada orang setelah Nabi seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benarlah perkataan Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu, penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, wa ahsanu minka lam tara qat aini.
Orang yang lebih baik darimu ya Rasulullah tidak pernah dilihat oleh mataku. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Dan orang lebih indah darimu tidak pernah dilahirkan oleh para wanita. Subhanallah. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Kau dilahirkan dengan tidak ada aibmu sama sekali. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan kau dilahirkan dengan apa yang kau inginkan. Luar biasa sifat dari Hasan bin Thabit tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita terus melanjutkan tentang hadis-hadis tentang Asyama'il Muhammadiyah, tentang sifat-sifat fisik Nabi maupun sifat-sifat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis berlalu satu demi satu buat kita semakin rindu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikut diriwayatkan dari Al Hasan bin Ali, yaitu cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, sa'altu Khali Hind bin Abi Halah. Aku bertanya kepada Khali, yaitu saudara laki-laki dari ibuku, pamanku ya, namanya Hind bin Abi Halah. Wa kana wassafan an haliyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah orang yang pandai dalam mencirikan atau mensifati tentang keindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana ashtahi an yasifa li minha syai'an ata'allaqu bihi. Dan aku ingin dia menyebutkan aku bersyahwat, aku ingin sekali bahwasanya Hind bin Abi Halah ini mensifatkan bagiku dari keindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga aku berpegang dengan keindahan tersebut. Taib Hind bin Abi Halah radhiyallahu anhu membuka hadisnya dengan berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fakhman mufakhaman. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhaman. Fakhman mufakhaman, fakhman secara bahasa Arab itu agung, besar, megah kalau bahasa Arab. Fakhm itu megah, besar, hebat ya. Mufakhaman, ini dia memberi sifat secara umum. Rasulullah itu adalah seorang yang agung dan diagungkan. Ya tala'la'u wajhuhu tala'lu al-qamari lailatal badar. Bercahaya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana cahaya rembulan di malam bulan purnama tersebut. Faqala, maka kemudian dia berkata, Hind bin Abi Halah berkata, atwalu minal barbu' wa aqsaru minal musyadzab. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi daripada al-marbu'. Al-marbu' yaitu orang yang sedang ya, dia sedang tapi cenderung kepada pendek. Ya. Wal musyadzab yaitu tinggi al-ba'in, yaitu tinggi terlalu tinggi. Rasulullah SAW di antara keduanya. Kemudian beliau mengatakan azimal hamah. Azimal hamah yaitu sebenarnya kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW tulang-tulangnya besar ya. Tentu besar di sini maksudnya adalah hamah itu maksudnya kepala ya. Kemudian rambutnya rajilas sya'ri. Rasulullah SAW rambutnya adalah rajil. Rajil itu sebagaimana pernah kita jelaskan, yaitu rambut Nabi SAW tidak keriting amat, namun tidak lepas seperti rambut wanita. Kemudian inin faraqat aqiqatuhu farraqaha. Kalau Rasulullah SAW aqiqatuhu yaitu asalnya ada rambut yang ada di kepala. Ketika anak baru lahir, rambutnya disebut aqiqah. Hukum asalnya rambut di kepala. Itu artinya rambut di ubun-ubun. Artinya Rasulullah SAW kalau ingin belah tengah, dia bisa belah tengah. Rambutnya mudah, tinggal di belah tengah, dia bisa belah tengah. Ya. Ya. Kemudian juga wa illa fala yujawizu sya'ruhu syahmata udhunaihi idza huwa waffarahu. Jika Rasulullah SAW tidak mengepangnya atau tidak mengepangnya, Rasulullah biarkan rambutnya, dipanjangkan rambutnya, maka rambutnya sampai ke syahmati udhunaihi, sampai di sini. Sampai sini. Ya, kata Hind bin Abi Halah, azharul laun. Azharul laun, yaitu putihnya putih berseri seperti bercahaya. Kemudian di sini ada sifat yang baru yang kita bahas, wasi'al jabin. Jabin, jadi ini kalau kepala ini disebut jabhah, dahi. Ini jabin ini. Kanan kiri namanya jabin. Di atas apa namanya? Ini bahasa Indonesia pelipis ya. Kemudian azajul hawajib sawabigha fi ghairi qaranin. Azaj yaitu ini hawajib, alis. Ya, mulai dia sifati alis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sedikit inhina dan taqawus, yaitu bukan lurus begini, tapi ada sedikit membentuk busur. Apa bahasa Indonesia membengkok gini, membusur. Alis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tebal namun tidak lebar. Dia tidak
Alisnya tebal namun tidak melebar ke atas ke bawah, hendak ada rambutnya ya, tebal. Akan tetapi sempurna alisnya, tidak kurang. Ada orang alisnya mungkin cuma segini, ada mungkin cuma segini. Enggak, alis Nabi penuh sebagaimana di atas mata, tetapi min ghairi qarnin, tanpa menyambung, tidak menyambung sini ke sini. Tidak. Kemudian Hind bin Abi Hala berkata, bainahuma irqun yudirruhul ghadabu, ya. Di antara keduanya ada urat Nabi di sini. Di antara dua alisnya ada urat Nabi. Kalau Nabi marah kelihatan uratnya. Yudirruhu al-ghadab. Kalau Nabi marah kelihatan. Ini salah satu tanda Rasulullah SAW ketika marah terlihat ada urat di antara dua alisnya, ada membesar, ya, seperti orang marah kelihatan. Orang ketika marah. Tapi kita lanjutkan. Masih ini bin Abi Hala mensifati tentang fisik Nabi SAW. Beliau berkata, aqnal irnain lahu nurun ya'luhu yahsabuhu man lam yata'ammalhu asyam. Rasulullah SAW memiliki aqna al-irnain. Irnain itu ini, dari sini ke sini namanya irnain. Ya, maksudnya kali ini arnabah, ini hidung bukan, tapi yang ini nih, ini namanya irnain. Lahu nurun ya'luhu, di situ ada cahaya yang kelihatan dari di atas hidung Nabi SAW. Yahsabuhu man lam yata'ammalhu, siapa yang melihat tidak detail, hanya lihat sekilas, menyangka hidung Nabi asyam, yaitu lurus dari atas ke bawah. Ya, seperti hidungnya, misalnya hidungnya Eropa, ya, lurus dari atas ke bawah. Tidak, hidung Nabi tidak demikian. Melihat dari samping ternyata ada bengkoknya. Bengkoknya entah keluar entah ke dalam, tapi hidung Nabi tidak lurus mancung kayak orang Eropa begitu, enggak. Kathul lihya, yaitu jenggot Nabi SAW lebat. Kemudian sahlul khaddain. Sahlul khaddain itu apa ya? Sahal itu lurus, maksudnya tidak gemuk, tidak cekung, lurus. Tidak ada ta'arrujat, ya. Tidak ada naik-naik gini, tidak ada bolong-bolong, enggak. Pipi Nabi halus. Karena sebagian orang mungkin karena bekas jenggot kelihatan bolong-bolong, ya, atau gemuk atau cekung. Nabi tidak. Dagunya pipinya halus. Dhali'ul fam. Dhali itu mulut beliau besar. Maksudnya ada orang mulutnya kecil. Ada orang mulutnya lebar, enggak. Rasulullah SAW sedang di antara keduanya. Jadi mulutnya bukan kecil kalau ngomong, enggak. Rasulullah ngomong jelas, mulutnya lebar kalau tidak kecil dan tidak lebar sampai segini, enggak, tapi sedang. Ya, intinya asnab muflajul asnan. Asnab maksudnya diqatun wa fi asnanihi diqatun wa hiddah. Yaitu gigi Nabi tidak besar tapi tipis, ya. Tidak besar, lebar, enggak. Tipis, ya. Tipis. Kemudian di bagian depan sini muflajul asnan, yaitu di antara gigi seri dengan gigi taring ada lubang-lubang dikit. Lubang dikit namanya muflaj. Ini dahulu bagi orang Arab, ini adalah keindahan bagi seorang yang punya gigi di bawah dan atas rata tapi tidak lebar-lebar, enggak, tipis-tipis. Terus di seling-selingi ada lubang-lubang kecil-kecil. Di antara sifat Nabi SAW secara fisik, daqiqul masrubah. Al-masrubah yang tipis. Sudah sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, Rasulullah SAW punya rambut di dada, di badan beliau tidak ada bulu, tetapi rambut beliau dari sini, dari sini, jadi bawah leher ini ada satu tali seperti tali yang turun sampai di pusar Nabi SAW. Itu rambut tidak tebal banget, enggak, tapi tipis. Rambut tersebut dari leher ini sampai ke tulang pusar. Kemudian ka'anna unuqahu jidu dumyatin fi safa'il fiddah. Beliau mengatakan seakan-akan leher Nabi SAW seperti leher boneka yang dalam bentuk fiddah, yang bersih, perak yang bersih, yang mulus, ya. Jadi leher Nabi tidak lebar, tidak tinggi, seperti sebagian ulama mengatakan seperti orang kalau bikin boneka, dia akan bikin bentuk yang terbaik. Ketika bikin boneka, bikin lehernya seakan-akan bagus, rapi, halus, ya. Seperti itulah kira-kira, ya, putih leher Nabi sallallahu alaihi wasallam, halus, itu tidak ada kotor-kotor, tidak ada garis-garis. Terus semampai, tidak terlalu tinggi dan tidak pendek, padat, ya, seperti leher boneka
anak-anak ya. Sehingga bercahaya, kalau dari belakang terlihat cahaya dari lehernya seperti cahaya perak. Kemudian mu'tadil khalqi, ya, Rasulullah SAW mu'tadil, ini sifat umum bagi sifat fisik Nabi SAW, yaitu tubuhnya seimbang seluruhnya, tangannya, kakinya, kepalanya, semuanya seimbang. Hind bin Abi Hala berkata, badinun mutamasik, tubuh yang mutamasik, yaitu padat. Kemudian sawa'ul batni was sadar, sama antara dada dengan perut, tidak perutnya maju, tidak dadanya juga maju, dadanya sama dengan perut. Ya. Kemudian beliau berkata aridus sadri, yaitu dada beliau lebar, ya. Lebar ya, Nabi SAW tubuhnya lebar, dadanya lebar ya. Tidak kecil dadanya tapi lebar. Yang menunjukkan besarnya tubuh Nabi SAW ya. Ba'idu ma baina al-mankibain, yaitu jarak beda jauh antara dua pundak ya. Dua pundak ini jaraknya jauh. Jadi tubuhnya tidak dempet gini, enggak, tapi lebar. Yaitu dada lebar, pundak saling menjauh satu dengan yang lainnya. Kemudian anwarul mutajarrid. Maksudnya kalau Rasulullah SAW terbuka salah satu dari anggota tubuhnya seperti telapak tangannya, al-mutajarrad maksudnya kalau tersingkap, tidak ditutup oleh kain. Seperti kalau terlihat kedua tangannya atau kedua lengannya di sini, idzarain, atau perut beliau, atau dada beliau, atau pundak beliau, atau kedua kaki beliau, atau dua betis beliau. Kemudian dia lepas baju dari ketika pakai ihram, ya, maka kelihatan ada cahaya ya, yang menunjukkan tidak ada rambut di situ. Mausulun ma baina labbah wa surrah bi sya'rin yajri kal khat. Labbah yaitu ini nuqrah. Ini labbah. Yaitu lubang yang di atas dada, leher di bawah, namanya labbah. Situ ada sambung antara labbah sampai surrah. Tadi saya sebutkan seperti ada rambut yang berupa benang, seperti tali, seperti garis kal khat, seperti garis. Ya, itunya tidak tebal tapi ada rambut menyambung dari leher beliau sampai ke pusar beliau. Ari thadiyain wal batni mimma siwa dhalik, yaitu di perut beliau tidak ada rambut sama sekali dan di dada beliau juga tidak ada rambut sama sekali. Di sini tidak ada rambut sama sekali. Tapi asy'arul dhira'ain wal mankibain wa ali sadr. Dia melanjutkan, tapi ada rambutnya. Dhira' itu di sini, dhira' ada rambut mungkin di sini atas. Ada rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal mankibain, di sini juga ada rambut di atas sini. Wa ali sadar, mungkin sebelah sini, di atas, bagian atas. Bagian atas ini ada rambut. Ya, tapi di sini tidak ada, di bawah perut tidak ada, kecuali tadi garis. Ya. Kemudian tawilu zandain, rahbur raha, syafnul kaffain wal qadamain, sa'il atraf. Rasulullah SAW tawilu zandain. Zandain, az-zandan maksudnya panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tulang sa'id ini, tulang lengan bawah. Sa'id itu lengan bawah. Ini panjang ya. Rasulullah SAW karena tubuhnya semampai, maka di sini kelihatan tidak pendek tapi panjang lengan bawahnya. Waraha, rahbur raha itu lengannya kalau dibuka, telapak tangannya besar, lebar ya, lebar. Syafnul kaffain wal qadamain disebutkan, sudah kita jelaskan sebelumnya, yaitu tangan beliau besar, kaki beliau besar ya. Sa'ilul atraf, dan jari-jari beliau atau sya'ilul atraf maksudnya tawil atraf, yaitu panjang, yaitu jari beliau panjang ya. Jari beliau apa? Panjang ya. Tidak pendek-pendek. Ada orang jadinya pendek, gempal, ada enggak. Jari beliau panjang. Kaki beliau, lanjutkan, khasmanil akhmasain. Nabi SAW, kaki beliau kalau di tanah tidak datar injak tanah begini, enggak, tapi melengkung. Jadi di bawahnya itu telapak kaki beliau agak naik, menjauh dari tanah. Jadi namanya akhmus ya. Jadi tidak nempel ke tanah gini tapi agak naik ya. Masihal qadamain yanbu anhumal ma. Masihal qadamain itu kaki beliau mulus ya. Rata, kalau ada air
maka akan jatuh dengan mudah. Kemudian idza zala qil'an yakhtu takaffiyan wa yamshi haunan dhari'ul mishyati idza masya ka'annama yanhattu min sababin. Ini sudah kita jelaskan juga. Rasulullah SAW kalau jalan kakinya diangkat, ya, bukan diseret, tapi diangkat. Kemudian di antara sifat beliau adalah juga yamshi haunan, ya. Kemudian dhari'ul misyah, beliau kalau jalan cepat. Jadi begitu langkah satu lepas, satu lagi terus menerus. Jadi satu jalan begitu naik, lanjut berikutnya. Makanya disebutkan setelah itu ka'annama yanhattu min sababin, seakan-akan Nabi baru turun dari tempat yang miring. Ya. Kemudian wa idzal iltafata jami'an. Rasulullah SAW kalau berpaling seluruh tubuhnya. Sudah kita sebutkan juga pada pertemuan lalu. Kemudian khafidhu tarfi. Nadharuhu ila al-ardi atwalu min nadharihi ila as-sama'. Dan Rasulullah SAW sering menundukkan pandangan kalau jalan tidak begini enggak. Tapi kalau jalan sering lihat ke bawah. Nadharu ila al-ardi atwalu min nadharihi ila as-sama'. Terkadang beliau lihat ke langit. Tapi seringnya beliau lihat ke bawah daripada lihat ke langit. Sifat Nabi SAW menunjukkan tawadhu, jalan sambil bukan oteng-oteng, jalan ke bawah sambil lihat ke bawah. Jullu nadharihi al-mulahadhatu. Kebanyakan pandangan Nabi cuma mulahadhah, itu sekilas. Rasulullah tidak pernah yudakik, tidak pernah lihat lama begini, tidak pernah. Yasuku ashabahu. Dan Rasulullah SAW kalau berjalan dia giring bukan di paling depan, enggak. Meskipun dia seorang Rasulullah, tapi dia yasuku ashabahu, maksudnya dia kayak di belakang, ya. Yaitu di belakang seperti seorang penggembala yang menggiring kambing. Menggiring kan di belakang, bukan di depan. Kambingnya di depan, kemudian dia giring dari belakang. Nabi kalau berjalan seperti itu. Tidak paling depan, enggak. Wa yabda'u man laqiya bisalam, dan Rasulullah memulai salam kepada siapa yang beliau temui. Kita masuk pada bab baru, bab tentang maja'a fi khatamin nubuwah, bab tentang stempel atau cap kenabian yang berada di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainal katifain, yaitu di antara dua belikat di tengah-tengah, di antara dua pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di antara dua belikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah membawakan beberapa hadis. Di antaranya dari As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia Sa'ib bin Yazid radhiyallahu, beliau berkata, "Zahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Bibiku, khalah itu maksudnya saudari ibu. Kata Sa'ib bin Yazid, "Zahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Bibiku yaitu khalahku membawaku kepada Nabi. Kenapa dia sakit? Faqala, dia berkata, "Ya Rasulullah, inna bna ukhti waj'un." Sungguhnya putra saudariku yaitu ponakanku ini sakit. Ya, dalam sebagian riwayat waqon itu jatuh, dia jatuh. Ya, jatuh sehingga sakit. Ada riwayat yang disebutkan yang sakit kakinya. Ya. Kakinya sakit. Kemudian famasaha sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW pun mengusap kepalaku. Wada ali bil barakah, Rasulullah pun mendoakan keberkahan untukku. Wa tawaddaa, kemudian Rasulullah SAW berwudu, fasharibtu min wudu'ihi, lalu aku minum dari bekas wudu Nabi. Jadi Nabi berwudu, airnya berjatuhan, sisanya itu diminum oleh As-Sa'ib. Wa qumtu khalfa dhahrihi, aku pun berdiri di bagian belakang pundak Nabi. Fa nadhartu ila al-khatam baina katifaihi, dan aku melihat ada khatam stempel kenabian di antara dua belikatnya. Fa idza huwa mithlu zirril hajalah, maka dia ternyata bentuknya seperti bulatan telur merpati. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala ra'aitul khatam baina katifai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghuddatan hamra mithla baydatil hamamah. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku melihat stempel kenabian yang terletak di antara dua pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghuddah itu apa, seperti bengkak yaitu daging yang tumbuh, ya, yang berwarna merah seperti telur, ukurannya seperti telur merpati. Hadis berikutnya, Asim bin Umar bin Qatadah an jaddatihi Rumaitsah radhiyallahu anha qalat, dari Rumaitsah radhiyallahu anha beliau berkata,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau asya'u an uqabbila al-khatam alladhi baina katifaihi min qurbihi la fa'altu yaqulu li Sa'ad bin Mu'adz yauma mat ihtazza lahu arsyur rahman. Kata Rumaitsah ini, aku mendengar Rasulullah sallam berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz ketika beliau meninggal. Sa'ad bin Mu'adz Sayyidul Aus, pimpinan kaum Al-Aus, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Rasulullah berkata, ihtazza lahu arsyur rahman. Arsy Allah bergetar karena kematian Sa'ad bin Mu'adz. Kata Rumaitsah, dia mendengar ini dan dia kondisinya sangat dekat dengan Nabi. Kata dia, aku mendengar Nabi mengucapkan ini, walau asya'u an uqabbilal khatam, kalau saya mau saya cium stempel kenabian Nabi tersebut yang ada di antara dua belikatnya, karena dekatnya akan saya lakukan. Li qurbihi la fa'altu. Itu aku dengar sangat dekat dengan Nabi. Dan aku lihat stempel kenabian, kalau saya mau cium saya akan cium. Kata Rumaitsah. Taib. Berikutnya hadis yang berikutnya dari Abu Zaid Umar ibn Akhtab al-Ansari, Amr bin Akhtab al-Ansari. Qala radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata kepadaku, ya Aba Yazid, ya Aba Zaid, wahai Abu Zaid, udunu minni, dekatlah kepadaku. Famsah dhahri, usaplah tanganmu di punggungku. Qala Abu Zaid, famasahtu dhahrahu, aku pun mengusap pundak Nabi. Tentu di pundak ini ada, di antara dua belikat ada cap kenabian. Fawaqa'at asabi'i alal khatam, maka tanganku, jari-jariku mengenai stempel kenabian Nabi. Qultu wa mal khatam, apa itu al khatam? Sang perawi bertanya, apa itu khatam? Qala sya'aratun mujtami'atun, ada rambut-rambut yang terkumpul. Jadi ibarat seperti daging tumbuh, bukan daging tumbuh, jadi kayak bengkak. Terus ada rambut-rambut di sekitar bengkakan tersebut, yaitu tanda kenabian. Tapi hadis berikutnya, wa an Buraidah radhiyallahu anhu yaqulu ja'a Salman al-Farisi. Dari Buraidah beliau berkata, datang Salman al-Farisi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah ketika hina qadimal Madinata bimaidatin 'alaiha rutab. Dia bawa makanan atau hidangan, isinya ada rutab, yaitu korma-korma yang masih basah, yang segar. Fa wada'aha baina yaday Rasulullah, maka dia letakkan baina yaday Rasulillah, di hadapan Rasulullah. Karena dia ingin ngecek ini Nabi atau bukan. Karena dia telah dapat kabar dari para pendeta yang dia temui bahwasanya akan muncul Nabi, sudah dekat kemunculannya, dan dia tidak makan sedekah tapi makan hadiah. Maka Salman coba, dia mau kasih sedekah, dimakan enggak? Kalau dimakan sama ini berarti bukan Nabi. Faqala ya Salman ma hadza? Apa ini? Kata Salman, kata Rasulullah, apa ini Salman? Faqala sadaqatun 'alaika wa 'ala ashabika. Ini sedekah buat engkau dan para sahabatmu. Faqala alaihi salam, irfa'ha fa inna la na'kulu sadaqah. Angkatlah, aku tidak makan sedekah. Kasih sama orang lain. Adapun aku tidak makan apa? Sedekah. Kata Salman, ini satu ciri benar. Farafa'aha, Salman ambil, faja'al ghad bimithlihi, maka besoknya Salman bawa lagi sama seperti yang dia bawa tadi. Fa wadha'a baina yaday Rasulullah ta'ala, depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, Rasulullah berkata, "Ma hadza ya Salman?" Apa ini Salman? Faqala hadiyatun lak, ini hadiah buat engkau. Faqala Rasulullah sallallahu kepada para sahabatnya, li ashabihi, ubsutu, ayo bentangkan kita makan bareng. Ya Rasulullah makan karena dia makan hadiah. Summa nadhara ila al-khatam ala dhahri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amani. Kemudian dia lihat di belakang Nabi ada cap kenabian. Di sini dalam sebagian riwayat dia pun muter ke belakang. Jadi dia ingin ngecek bukti Nabi. Nabi tersebut tidak makan sedekah, ternyata benar. Nabi tersebut makan hadiah, ternyata benar. Tinggal satu dia ingin cek tentang cap kenabian. Maka dia mundur ke belakang. Nabi tahu Salman ingin cek, maka Nabi buka ridanya. Nabi buka ridanya agar Salman melihat. Sehingga dijadikan dalil oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau ada orang penasaran, hilangkan penasarannya. Selama itu ada kebaikannya. Di antara sunnah menghilangkan penasaran seseorang. Tapi kalau kepo enggak ada perlunya, enggak usah dikasih tahu. Tapi kalau ada perlunya, ada manfaatnya, kasih tahu. Sebagaimana Nabi lakukan, Nabi sengaja buka lihat Salman. Taib. Dan Salman tadinya milik Yahudi, dia dijual, dia diperbudak, dijadikan budak. Maka Rasulullah beli dari Yahudi bikada wa kada dirhaman, dengan harga sekian dirham. Ala an yagrisa nakhlan fayamala Salmanu fihi hatta tu'im. Dengan syarat Rasulullah sallam menanam sekian jumlah korma dan harus diurus oleh Salman sampai berbuah. Fagara Rasulullah sallam an-nakhil, maka Rasulullah tanam
korma tersebut. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW menanam sampai ratusan ya. Ada dalam riwayat disebutkan sampai menanam 200 sampai 300 korma. Bahkan dalam sebagian riwayat 500 bibit korma ditanam oleh Nabi SAW. Nabi tanam untuk Salman. Karena Salman mau bebas harus dibeli dengan harga sekian. Orang Yahudi jual mahal. Maka Rasulullah tanam, kata perawi, illa nakhlatan wahidatan gharasah Umar, kecuali satu pohon korma yang tanam Umar. Fahamalatin nakhlu min amiha, ternyata di tahun yang sama, belum lewat 1 tahun, korma tersebut sudah berbuah, dan ini di luar kebiasaan. Korma biasanya tidak setahun, harusnya lebih. Walam tahmilin nakhlatu, adapun satu korma yang tidak berbuah, ratusan semuanya berbuah, tinggal satu yang tidak. Maka Rasulullah berkata, ma sya'nu hadhin nakhlah, kenapa ini tidak berbuah? Faqala Umar, ya Rasulullah, Umar berkata, ana gharastuha, saya yang tanam ya Rasulullah, bukan engkau. Makanya enggak tumbuh. Fanaza'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah cabut, fagharasa, Rasulullah tanam ulang. Rasulullah yang tanam. Fahamalat min amiha, maka ikut berbuah pada tahun yang sama. Ini berkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. An Abi Nadra Al-Aufi qala sa'altu Aba Sa'id Al-Khudri, dari Abu Nadra Al-Aufi, Al-Auqi, dari Abi Nadra Al-Awaqi. Dia berkata, sa'altu Aba Sa'id Al-Khudri, aku bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat radhiyallahu anhu, an khatami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang khatam, tentang stempel kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu khataman nubuwah yang ada di belakang pundak Nabi. Faqala kana fi dhahrihi bid'atan nashizah, yaitu berada di pundaknya seperti daging yang tumbuh ya. Ya, seperti daging yang tumbuh. Sebenarnya sudah kita jelaskan, daging tersebut seperti ukuran telur puyuh, kemudian tumbuh, warnanya agak merah dan ada rambut di sekitarnya. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Abdullah bin Sarjis qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi nasin min ashabihi. Aku menemui Rasulullah sallallahu, kata Abdullah bin Sarjis, dan dia sedang berkumpul bersama para sahabatnya. Fadurtu hakadha min khalfihi, aku muter belakang. Fa arafa alladhi urid, ternyata Nabi tahu ini dia ingin lihat apa? Tanda kenabian. Fa'alqar rida, dan Nabi lepaskan ridanya. Jadi menghilangkan keponya. Karena dia ingin kepo yang baik. Maka di antara sunnah kita jangan buat orang penasaran. Penasaran itu enggak menyenangkan. Ketika dihilangkan penasaran itu kebaikan. Selama itu kebaikan. Penasaran itu kebaikan, ada manfaatnya. Fa'alqar rida an dhahri, maka Rasulullah lepaskan selendangnya dari pundaknya, dari punggungnya. Fara'aitu mawdi al-khatam ala katifaihi. Aku lihat posisinya di antara dua tulang belikatnya. Mithl juma' haulaha khilan ya. Seperti juma' yaitu seukuran gini, seukuran apa? Seukuran genggaman, ya seukuran telur ya. Kemudian haulaha khilan, di sekitarnya ada khilan. Khilan semacam apa, hitam-hitam di tubuh, titik-titik hitam, tailat tapi kecil-kecil. Bukan tailat gede, tailat kecil-kecil di sekitar daging tersebut ya. Ka'annaha sa'alil ya. Yaitu wahyal khital ya bisa bariza min jid. Itu seperti daging tumbuh, di sekitarnya ada titik-titik hitam tersebut ya. Dia ceritakan bentuk daripada cap kenabian tersebut. Faraja'tu hatta istaqbaltuhu, maka aku pun balik sehingga aku berhadapan dengan Nabi. Maka aku berkata, faqultu ghafarallahu laka ya Rasulullah, semoga Allah ampuni engkau ya Rasulullah. Dia doain Nabi, semoga Allah ampuni engkau ya Rasulullah. Walaka, kata Rasulullah, engkau juga. Rasulullah tidak bilang, emang saya salah kau doain saya, emang saya dosa, enggak. Rasulullah doain, Rasulullah, engkau juga semoga diampuni. Faqala al-qaum, orang-orang bertanya, astaghfirullah Rasulullah, Rasulullah doain ampunan buat engkau? Lumayan didoain Nabi. Dia mulai, dia bilang, ya Allah, ya Rasulullah, semoga Allah ampuni engkau. Kata Rasulullah, semoga kau juga diampuni. Orang-orang yang mendengar hadis ini bertanya, engkau didoain Nabi supaya diampuni? Faqala na'am, ya saya didoain Nabi. Kalian juga walakum. Tsumma tala hadhil ayah, dan kalian juga didoain karena Rasulullah, karena Allah berfirman, wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat. Allah pernah berfirman kepada Nabi, ya, mintalah ampunan untuk dosamu dan juga untuk kaum mukminin dan kaum mukminat. Jadi kalian pernah diperintahkan oleh Allah, Nabi pernah perintahkan Allah untuk Nabi memohon ampunan buat kalian. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syama'il Muhammadiyah dan kita masuk pada bab ma ja'a fi sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bab tentang rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, kana sya'ru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi udhunaihi. Adalah rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai tengah telinganya. Wa fi tariqin ukhra ansafi udhunaihi, yaitu sampai di tengah telinganya, ya. Beliau bawakan Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kuntu aktasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min a'in wahidin. Aku mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana, yaitu satu bejana dipakai berdua. Wa kana lahu sya'run fawqal jummah wa dunal wafrah. Rasulullah punya rambut di atas jummah dan di bawah wafrah. Tentang cara nyisir rambut sallallahu alaihi wasallam, atau cara menguraikan rambutnya. An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasdilu sya'rahu wa kana al-musyrikuuna yafruquna ru'usahum. Adalah Rasulullah SAW dulu menjulurkan rambutnya. Jadi Rasulullah SAW menjulurkan rambutnya ke belakang. Adapun orang-orang musyrikin, mereka membagi dua rambutnya, belah tengah, sebelah ke kanan, sebelah ke kiri. Jadi rambutnya yang panjang mereka bagi dua. Wa kana ahlul kitab yasdiluna ru'usahum. Adapun ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasara, orang Yahudi mereka isdal, yaitu asadal, itu mereka melemparkan rambut ke belakang. Tidak di belah kanan belah kiri. Beda orang musyrikin, mereka belah kanan belah kiri. Wa kana yuhibbu muwafaqata ahlil kitab fi ma lam yu'maru fihi bi syai'. Dan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau suka untuk menyesuaikan diri dengan ahlul kitab selama beliau tidak diperintahkan. Summa faraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu. Namun kemudian Rasulullah SAW berubah dari sadel, dari menjulurkan rambutnya ke belakang, Rasulullah juga akhirnya belah tengah. Rasulullah SAW juga akhirnya belah tengah. Tapi kita lanjutkan, ma ja'a fi tarajuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang bagaimana Rasulullah SAW menyisir rambutnya. Ini kita sekarang bicara tentang menyisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Intinya Nabi memperhatikan rambutnya, tapi tidak berlebih-lebihan. Ini demikian. Rasulullah SAW memuliakan rambutnya. Rasulullah SAW menyisir. Rasulullah SAW kasih minyak rambut supaya rambutnya bagus. Tapi Rasulullah SAW tidak berlebihan, tidak terus-terusan. Di antara hadis yang kita bahas, an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kuntu urajilu ra'sa Rasulullah sallallahu wa ana haid. Saya menyisir rambut Nabi sementara saya dalam kondisi haid. Baik, hadis berikutnya tentang bagaimana Rasulullah sallallahu memperhatikan rambutnya. Karena Rasulullah sallallahu yukthiru dahna ra'sihi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, karena Rasulullah SAW yukthiru dahna ra'si. Rasulullah SAW suka pakai minyak rambut di kepalanya. Dulu pakai minyak, ya. Kemudian wa tasrih lihiyatihi, beliau sering menjenggot, menyisir rambutnya. Wa yukthirul qina, Rasulullah SAW suka pakai penutup kepala. Kalau pakai minyak wangi, Rasulullah SAW tutup kepala supaya minyaknya tertahan dan kepalanya tidak berdebu misalnya. Hatta ka'anna thawbahu thawbu zayyat. Karena saking Rasulullah SAW memakai minyak di kepala, kemudian tutup dengan kain, kina namanya, menutup kepala dengan kain, sampai seakan-akan bajunya penuh dengan minyak. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammuna fi tuhurihi wa idza tatahhara wa fi tarajjulihi idza tarajjala wa fi inti'alihi idza inta'ala. Adalah Rasulullah SAW suka mendahulukan yang kanan jika beliau bersuci. Wa fi tarajjulihi, Rasulullah SAW juga ketika sisir rambut sebelah kanan dulu sisir, berkemudian sisi sebelah kiri. Wa fi inti'ali idza ta'ala. Demikian juga ketika pakai sendal, Rasulullah SAW pakai kaki kanan dulu baru pakai kiri. Dan kalau dilepas kiri dulu baru kanan. Ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau lebih suka mendahulukan kanan daripada kiri dalam hal-hal yang baik. Tapi berikutnya, An Abdullah bin Mughaffal, masih tentang menyisir rambut. Qala nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarjuli illa gibban. Rasulullah sallallahu melarang menyisir kecuali gibban. Gibban itu terkadang-kadang. Berikutnya, bab ma jaa fi syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang uban rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Qatadah radhiyallahu taala anhu qala qultu li Anas bin Malik. Dari Qatadah rahimahullah, dia berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik,
Ma hal khadaba Rasulullah sallam qala lam yablugh dzalik. Apakah Rasulullah menyemir rambutnya? Kata Anas, Rasulullah tidak sampai hal itu. Maksudnya Rasulullah punya uban tapi tidak harus disemir karena saking sedikitnya uban tersebut, tidak sampai 20 helai. Inna makana syai'an fi sudghaihi. Ya Rasulullah punya rambut tuh ada di sini ubannya, di sudghai itu daerah sini. Misud. Ya. Walakin Abu Bakrin khadaba bil hinna wal katam. Adapun Abu Bakar beliau pakai hinna, yaitu hinna dari tanaman tertentu, dipakai jadi kelihatan pirang ya, atau kelihatan agak merah. Wal katam juga dari tumbuhan tapi agak gelap warnanya. Jadi Rasulullah SAW tidak perlu menyemir rambut karena rambut beliau sangat sedikit. Cuma 20 ada sebagian di sini. Ya. Kemudian hadis berikutnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ma adattu fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa 14 sya'ratan bayda. Aku tidak pernah menghitung pada Rasulullah SAW terkait dengan wilhiyatihi, tentang jenggotnya, tentang kepalanya. Aku tidak dapati kecuali hanya 14 helai rambut putih. Jadi dihitung cuma 14 itu dari sini, dari kanan, kiri, atas semua. Ternyata uban Nabi cuma sekitar 14. An Simak bin Harb beliau berkata, sami'tu Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, aku mendengar Jabir bin Samurah berkata, waqad su'ila an syaibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Jabir ya ditanya tentang uban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu syai'. Wa idza lam yadhin ru'ya minhu syai'. Adalah Rasulullah SAW kalau sudah pakai minyak rambut di kepalanya, itu ubannya tidak kelihatan. Tapi kalau dia lagi tidak pakai minyak rambut, maka terlihat sedikit ubannya. Jadi saya bilang tidak sampai 20 helai. Bahkan ada yang mengatakan cuma 14 helai. Wa fi riwayatin lam yakun fi Rasulullah sallallahu syaibun illa sya'aratun fi mafraqi ra'sihi idza dahana wa rahunna ad-duhun. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu tidak memiliki uban sama sekali, tidak punya rambut putih kecuali beberapa rambut fi mafraqi ra'si di sini. Di tempat terbelah rambut tadi bagi dua, di sini ada beberapa rambut ternyata sudah uban. Wa idza dahana arahunna duhnu. Tapi kalau dia sudah pakai minyak wangi menutupi warna hitam tersebut. Kemudian berikutnya an Abdullah bin Umar qala inna ma kana syaibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min 20 sya'ratan bayda. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ubannya cuma sekitar 20 rambut aja. An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Abu Bakar ya Rasulullah qad syibta. Abu Bakar berkata ya Rasulullah sungguhnya engkau telah beruban. Qala syayabatni hudun wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasallam bi syamsu kuwirat. Ya. Maka Rasulullah mengatakan saya beruban ya karena aku telah beruban akibat membaca surat Hud, baca surat Al-Waqi'ah tentang hari kiamat, surat Al-Mursalat, surat Amma Yatasaalun An-Naba, kemudian surat Idza Syamsu Kuwirat. Gara-gara saya baca surat-surat yang mengerikan tentang kondisi hari kiamat tersebut membuat rambut menjadi putih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya batni Hud, rambutku ada putihnya. Itu pun cuma sedikit. An Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah naraka qad shibta. Ya, kata Abu Juhaifah mereka berkata wahai Rasulullah naraka qad shibta, kami lihat engkau sudah kelihatan beruban tua. Qala qad sayabatni hudun wa akhawatuha. Aku diberikan menjadi tua ya akibat surat Hud dan surat-surat yang semisalnya ya. Seperti tadi yang berbicara tentang hari kiamat. Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, Amma Yatasaalun, Idza Syamsu Kuwirat. Baik, hadis berikutnya an Abi Rimsah At-Tamimi Taimir Ar-Rabab qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'i ibnun li. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku bawa anakku, anak laki-laki. Qala fa araituhu. Ya, maka aku suruh anakku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qultu lamma ra'aituhu, ya tatkala aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya aku mengatakan hadza nabiyullah. Inilah nabi Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi thawbani, dan dia sedang memakai dua belah kain, dalam riwayat burdan akhdarani, berwarna hijau. Walahu sya'run qad alahu syaib, dan Rasulullah punya rambut tapi ditutupi dengan uban. Wa syaibuhu ahmar, dan uban beliau berwarna merah.
merah. Dari Sa'id bin Musayyib radhiyallahu anhu atau rahimahullahu taala, annahu qala, Sa'id bin Musayyib itu hadis mursal seorang tabi'in, atau dia bercerita, dia mengatakan kana Ibrahim awwalan nasi dhayyafa adh-dhaif. Ibrahim alaihissalam adalah orang yang pertama kali menjamu tamu. Wa awwalan nasi ikhtatan, dan Ibrahim adalah orang yang pertama kali bersunat. Wa awwalan nasi qasas syarib, dia lelaki yang pertama kali mencukur kumisnya. Wa awwalan nasi ra'a syaib, dan dia yang pertama kali melihat uban. Faqala ya Rabbi ma hadza? Ibrahim melihat uban, dia mengatakan, ya Rasul, apa ini rambut putih beruban? Faqala Allah Ta'ala wa qarun ya Ibrahim, itu adalah kemuliaan wahai Ibrahim. Maka Ibrahim berkata, ya Rabbi zidni wa qaran, ya Rabbi tambahkanlah kemuliaan bagiku. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, utiya bi Abi Quhafah, ketika Fatu Makkah, didatangkanlah bapaknya Abu Bakar. Abu Bakar bapaknya masuk Islam belakangan, namanya Abu Quhafah. Ketika Fatu Makkah 8 Hijriah, wa ra'su walihiyatu kathagama bayadan, ya. Dan rambutnya dan jenggotnya sudah putih, ya. Putih. Thagama itu suatu tumbuhan yang warna putih yang ada di Jazirah Arab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghayyiru hadha bi syai'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ganti warna putih tersebut dengan sesuatu, yaitu dengan semir. Wajtanibus sawa, tapi jangan pakai warna hitam. Jangan pakai warna hitam. Maka Rasulullah SAW menganjurkan bapaknya Abu Bakar untuk menyemir rambutnya, tetapi hendaknya menjauhkan kepalanya, rambutnya dari warna hitam.